5 Hercules TNI Angkatan Udara jemput TKI di Malaysia. Pemerintahan Indonesia melibatkan TNI dalam memulangkan buruh migran yang berada di beberapa tahanan imigrasi di Malaysia. Pemulangan ini akan menggunakan 5 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Ini merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia 2 hari yang lalu dalam pembahasan penembakan TKI oleh pihak Diraja Malaysia. Kata Herman, salah satu petugas yang menangani pemulangan ini pada Kamis 5 Mei 2022. Untuk gelombang pertama yang akan berlangsung sebanyak 533 orang pada Sabtu 7 Mei 2022. Mereka dipulangkan dengan 5 pesawat Hercules dari Pangkalan Udara Tentara Udara Diraja Malaysia di Subang Airport menuju Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sesampainya di Halim Perdana Kusuma, Herman melanjutkan para TKI ini akan diurus oleh pejabat terkait dengan kepulangannya ke masing-masing daerah. Dari Halim sudah ada pejabat terkait atas koordinasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan BNP 2 TKI yang akan mengurus kepulangan mereka ke daerah asalnya. Lebih lanjut, Herman menjelaskan pemulangan gelombang pertama untuk para pekerja non-dokumen yang berasal dari 3 tahanan imigrasi, yaitu masing-masing tahanan imigrasi Bukit Jalil, tahanan imigrasi KLIA, dan tahanan imigrasi Sumenyi. Untuk tahanan imigrasi di tempat lainnya rencananya akan dipulangkan setelah pemulangan penjemputan TKI pertama, jelas Herman. Pasca penembakan TKI dan penahanan prajurit TNI, Panglima TNI demi menjaga harga diri RI menjelaskan siap perang demi keutuhan NKRI. Namun demikian harus tetap menunggu hasil perundingan Indonesia dengan Malaysia yang akan dilaksanakan 6 September. Perundingan dengan pemerintah Indonesia dengan Malaysia baru akan digelar 6 September terkait memalesnya hubungan kedua negara belakangan ini. Sementara rakyat kedua belah negara sudah panas saling kecam dan protes dengan berbagai aksi. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, integritas dan keutuhan wilayah NKRI serta menjaga keselamatan bangsa. Anggota TNI selalu dalam keadaan siap perang setiap saat karena sudah menjadi tugas pokok dari tentara, kata Panglima TNI akhir pekan lalu di Jambi. Menyangkut persoalan Indonesia dengan Malaysia yang diikuti selama ini bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan lebih mengedepankan diplomasi. TNI selalu siap apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tegas Jenderal, seperti dikutip kualalumpur.co.id. Menurutnya, salah satu prioritas utama TNI adalah menjaga integritas tanah air dan keselamatan negara. Karena itu TNI selalu siap untuk setiap tugas penyelamatan negara. Jenderal juga menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang tidak bisa melepaskan dari keputusan politik. Karena itu TNI akan bertindak sesuai aturan dan sesuai keputusan politik. Dan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan TNI itu sesuai dengan keputusan otoritas politik. Panglima juga menegaskan keutuhan NKRI adalah harga mati bagi setiap masyarakat Indonesia. Apalagi TNI yang bertugas penjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Bahkan cuma sekali ini lampat kejadian ditangkapnya tentara dan polisi Indonesia oleh Malaysia. Tidak bisa dipungkiri baik dari segi budaya maupun bahasa, Indonesia dan Malaysia memang punya banyak kemiripan. Mungkin karena memang sejarah membuktikan kita satu rumpun, jadi wajar kalau hal seperti itu bisa terjadi. Apalagi kalau dilihat dari segi wilayah, Indonesia dan Malaysia sudah ibarat tetangga yang selalu berdekatan. Tetapi siapa yang sangka hal itu kadang jadi sebuah masalah tersendiri. Ya pasalnya kadang tanpa sengaja orang masing-masing daerah melanggar batas yang ditetapkan. Seperti beberapa kisah pihak berwajib Indonesia ini yang harus ditahan oleh polisi Malaysia. Lalu bagaimana cerita selengkapnya?
Also press this bell icon.